wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para guru, para orang tua kami, jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan tentu harapan kita semua, kita senantiasa diberikan kesehatan jasmani dan rohani, diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan buat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya harapan kita semua kita tergolong orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pembahasan kita yang lalu surah An-Naba sampai di ayat yang ketiga. Sedikit kita mengulang ketika disampaikan berita tentang hari kiamat. Orang-orang Quraisy saling bertanya satu sama lainnya. Mereka bertanya sebahagian dengan keingkaran, sebahagian pula dengan keimanan. Sehingga di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, alladzi hum fihi mukhtalifun fal mu'minuna yuthbitunahu wal kafiruna yunkiruna. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, dan mereka perselisihkan tentang ini. Fal mu'minuna yuthbitunahu, orang-orang yang beriman mempercayainya, wal kafiruna yunkirunahu, dan orang-orang yang kafir mereka mengingkarinya. Maka kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di ayat yang keempat, kalla saya'lamun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali-kali tidak. Saya'lamun, mereka kelak akan mengetahuinya. Ma yahillu bihim ala inkarihim lahu. Dalam tafsir Jalalain dijelaskan, mereka orang-orang kafir yang mereka mengingkari hari kiamat, yang mereka tidak percaya hari kiamat, ma yahillu bihim ala inkarihim lahu. Mereka kelak akan mengetahui apa yang bakal menimpa mereka pada hari kiamat nanti. Orang-orang yang ingkar terhadap hari kiamat, nanti kata Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan mengetahui. Thumma kalla saya'lamun. Allah ulangi sekali lagi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali-kali tidak. Mereka akan mengetahui apa yang bakalan menimpa mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, dua ayat yang keempat dan yang kelima ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala mempertegas dan juga memberikan ancaman kepada orang-orang yang ingkar kepada hari kiamat. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang ingkar terhadap hari kiamat pasti mereka akan mengetahui apa yang bakalan menimpa mereka, azab seperti apa yang mereka rasakan. Sehingga dalam surah Sajadah ayat yang ke-12 Allah berfirman, kata Allah, walau tara idzil mujrimun,
Dan jikalau sekiranya kata Allah Subhanahu wa taala kalian akan melihat idzil mujrimun, orang-orang yang berdosa. Yang dimaksud berdosa ini adalah orang-orang yang kafir. Ru'usihim inda rabbihim, mereka menundukkan kepala mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka menundukkan kepala? Mereka malu. Jadi orang-orang kafir yang mereka ingkar terhadap hari kiamat itu, Pak, ketika terjadi hari kiamat kata Allah, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbihim. Mereka, kalian akan melihat mereka menundukkan kepalanya merasa malu. Apa kata mereka? Rabbana absarna. Ya Allah, ya Tuhan kami melihat. Kami sudah melihat terjadinya hari kiamat itu benar. Kami sudah melihat benar dahsyatnya hari kiamat itu. Maka kami, kata orang-orang kafir, mempercayainya hari kiamat itu. Sudah terjadi hari kiamat, sudah digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya keadaan, barulah mereka mengatakan absarna, kami sudah melihat apa yang selama ini kami dustakan. Jemaah yang dimuliakan Allah, sudah terjadi baru kemudian mengakui. Inilah memang kadang-kadang manusia itu, Pak. Diingatkan tak peduli, dinasihati masuk bodoh, disuruh ibadah nanti sajalah. Dah terjadi baru dia menyesal. Bahkan wasami'na, ya Allah, kami juga mendengar apa yang telah engkau sampaikan melalui rasul-rasulmu, bahwa hari kiamat itu benar. Kami juga sudah mendengar, ya Allah. Apa yang mereka inginkan? Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kembalikan kami ke dunia. Kan aneh itu, Pak. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kadang-kadang orang memang begitulah realitanya. Dah kena batunya baru menyesal. Sudah sakit baru pengen taubat. Ini satu gambaran yang sangat luar biasa. Orang-orang yang ingkar terhadap hari kiamat nanti, dalam surah Sajadah mereka langsung akan mengakui. Bahkan mereka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke dunia. Ngapain? Na'mal salihan, kata mereka, kami akan beramal soleh. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, padahal sudah saya yakin yang namanya waktu itu tidak akan terulang. Yang waktu terulang itu cuma film Doraemon, Pak. Ya, Pak ya. Kalau film-film mungkin terulang, tapi kehidupan kita di dunia tidak akan terulang. Maka apa yang mereka inginkan dalam surah Sajadah, mereka minta kembalikan ke dunia, itu adalah perkara yang mustahil. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, awalnya mereka mengingkari terjadi hari kiamat, maka ketika terjadi hari kiamat mereka sangat malu dan minta kepada Allah kembali ke dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ayat yang keempat dan kelima Allah mempertegas dan memberikan ancaman kepada orang-orang yang ingkar terhadap hari kiamat. Maka kemudian untuk menambahkan keyakinan mereka, untuk menambahkan keyakinan kepada manusia terhadap hari kiamat, Allah sampaikan keagungan dan kebesarannya. Ini di ayat yang ke-6. Ketika orang meragukan terhadap hari kiamat, benar apa tidaknya kiamat, konon katanya sudah dimatikan, nanti akan dibangkitkan kembali seperti utuh semula, keadaan bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Apakah mungkin benar ini akan dikembalikan seperti semula? Manusia yang sudah jadi bangkai, tulang belulang nanti akan kembali seperti semula? Allah ayat berikutnya memberikan penegasan yang sangat luar biasa. Apa kata Allah? Ini memperkuat kepada orang-orang yang ingkar bahwa yang menjadikan hari kiamat itu adalah yang maha kuasa. Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, dalam tafsir Jalalain, "Tsumma amata ta'ala ila qudrati ala ba'si faqal."
Kemudian kata si pengarang, Allah Subhanahu wa taala selanjutnya memberikan isyarat yang menunjukkan tentang kekuasaannya ala ba'thi, tentang hari kiamat. Jadi Allah memberikan gambaran di ayat berikutnya bahwa yang maha kuasa itulah yang akan membaktikan. Alam naj'alil arda mihada. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Dijelaskan dalam tafsir jalan, firasyan kal mahdi, hamparan seperti permadani. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat di dalam surah An-Nahl ayat yang ke-78, Allah berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah berikan pendengaran, penglihatan dan hati, la'allakum tashkurun, agar kamu menjadi orang yang bersyukur. Artinya kalau kita hubungkan dengan pembahasan kita, Allah menunjukkan keagungan dan kebesarannya melalui alam yang tercipta ini akan bisa diambil pelajaran bagi orang yang mau dan benar-benar menggunakan pendengaran, penglihatan dan hatinya terhadap keagungan dan kebesaran Allah. Sebab kalau matanya yang dilihat yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, kalau telinganya yang didengarnya adalah perkara yang tidak bermanfaat yang diharamkan oleh Allah, kalau hatinya yang diisi adalah duniawi, bagaimana kaya, punya pangkat jabatan, terkenal, dihormati orang, dihargai orang, bagaimanapun Allah tampilkan kehidupan dunia alam semesta, sungguh tidak bermanfaat bagi orang-orang yang mata, telinga dan hatinya tidak digunakan kepada kebenaran. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, Allah ngasih mata, ngasih telinga, ngasih hati kita ini agar kita melihat keagungan dan kebesarannya. Coba kita lihat, ini ayat yang sangat luar biasa. Ketika Allah menyampaikan alam naj'alil arda mihada, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi sebagai hamparan, firasyan kal mahdi. Bahkan dalam tafsir jalan dikatakan Allah jadikan hamparan seperti permadani. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini begitu indahnya agar makhluknya bisa menempati. Makhluk menempati dunia bisa tenang, bisa nyaman. Coba bayangkan Pak, kalau kita logika sederhana, bumi ini sebenarnya bulat apa datar Pak? Bumi bulat apa datar? Bulat Pak ya? Ada yang pernah jatuh Pak? Bumi yang bulat, yang namanya bulat itu kan tentu ada sisi bawahnya, ada sisi sampingnya, sampingnya pun juga ada sisi atas. Benar Pak ya? Ada tak orang yang bagian bawah ini pernah jatuh? Coba, ini logika sederhana. Allah meyakinkan kepada orang-orang kafir bahwa yang menjadikan hari kiamat itu yang maha kuasa. Lihat Allah jadikan bumi. Alam naj'alil arda mihada, kata Allah. Bukankah Allah yang menjadikan bumi sebagai hamparan? Dalam tafsir Ibnu Katsir, Allah menjadikan bumi sebagai tempat makhluknya yang nyaman, yang enak hidup di dunia. Bayangkan bumi yang katanya bulat, tapi ada satu orang pun yang jatuh. Padahal kita tak pernah berpegang. Kalau kita berada pada posisi bawah, secara logika kita akan jatuh. Kenapa? Namanya bulat. Kecuali kalau kita berpegang, iya Pak. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara ini akan bisa kita fahami ketika pendengaran kita, penglihatan kita dan hati kita fungsikan untuk memahami keagungan dan kebesaran Allah. Kalau cuma yang ditengok, biasalah, namanya ciptaan Allah begitu-gitulah.
Ketika didengar nasihat-nasihat orang yang bermanfaat, lah gitu-gitulah, paling-paling gitu-itulah yang disampaikan. Yang didengar yang tidak bermanfaat, yang dilihatnya yang diharamkan oleh Allah, bagaimanapun Allah tampilkan keagungan, sungguh tidak ada hasilnya bagi mereka. Makanya ketika Allah ceritakan terkait dengan orang-orang kafir dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu kata sama saja bagi mereka. A'anzartahum am lam tundirhum. Kamu berikan peringatan atau tak kamu berikan peringatan, mereka tetap tidak beriman. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ambil hikmah dari ayat ini. Sekarang ketika kita Allah tampilkan begini dahsyatnya, indahnya langit dan bumi yang Allah ciptakan. Ketika kita memandang langit dan bumi, muncul pertanyaan dalam diri kita. Apakah kita bertambah keimanan ketika melihat indahnya langit dan bumi dan begitu besarnya kekuasaan Allah? Atau kita malah semakin hari semakin lalai? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya sering menyampaikan kepada santri waktu di Pekanbaru, kalian kalau tidak mau taat kepada Allah boleh. Syaratnya pertama, tinggalkan tempat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Bumi adalah ciptaan Allah. Kalau tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti silahkan tinggalkan bumi. Kalau sekiranya tidak mau taat kepada Allah, tak mau tinggal bumi, pengen tinggal tempat yang lain, cari tempat yang lain yang bukan diciptakan oleh Allah. Ini kalau kita pengen mencoba menggunakan mata, telinga dan hati kita, tengok langit. Kita sedang berada di tempat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah merintahkan kita taat kepadanya. Allah melarang kita untuk melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Kita logikanya, kita berada di rumahnya, tapi kita berbuat seenaknya. Itu kira-kira pas apa tidak, Pak? Coba kita logika. Kalau ada orang datang ke rumah kita, prinsipnya apakah orang ngikuti aturan kita di rumah atau kita ngikuti aturan tamu yang datang? Pak, logikanya masuk, Pak? Kita punya rumah. Rumah itu punya kita. Ada orang yang datang. Apakah kita yang punya rumah mengikuti aturan orang yang datang? Ataukah orang yang datang mengikuti aturan kita yang punya rumah? Ini yang harus kita fahami. Maka ketika Allah sampaikan alam naj'alil arda mihada, gunakan mata, telinga dan hati kita untuk melihat keagungan itu. Untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat tadi Allah mengingatkan kepada orang-orang yang ingkar pada hari kiamat dengan diciptakan langit dan bumi, ketika mereka buka mata, telinga dan hati agar mereka sadar yang menjadikan hari kiamat inilah zat Allah, inilah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Maka alangkah mirisnya, alangkah anehnya, ada tamu datang ke rumah orang, dia pula yang ngatur yang punya rumah. Kita kadang-kadang kan begitu, Pak. Hujan salah, panas salah. Apalah hujan terus. Ini jemuran belum kering, kata mak-mak. Pas giliran panas, ngapa tak hujan-hujan. Dah gelap-gelap macam ini tak hujan-hujan. Sumur dah mulai kering. Macam dia pula yang ngatur. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pantas kalau dalam surah Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala mengancam walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami jadikan neraka jahanam kebanyakan daripada jin dan manusia. Kenapa Allah jadikan neraka jahanam yang isinya adalah jin dan manusia?
Tak lain kata Allah Subhanahu wa taala penyebabnya adalah lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka diberikan hati, tapi hati itu hanya diisi oleh keindahan duniawi. Walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka diberikan penglihatan yang dilihatnya bukan keagungan kebesaran Allah, tapi yang aneh-aneh yang dilihatnya. Walahum adhanul la yasma'una biha. Mereka juga diberikan pendengaran kata Allah, tapi yang didengar itu bukan yang manfaat. Apa kata Allah kelanjutannya? Ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Mereka kata Allah sama seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih hina daripada itu. Bayangkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah ditampilkan begini luar biasanya. Kita tidak berbicara terus-terusan terkait orang yang ingkar kepada hari kiamat, tapi kita berbicara orang yang percaya dengan hari kiamat tapi seolah-olah tak takut dengan kiamat. Sebab jamaah yang dimuliakan Allah, kadang-kadang ada orang percaya hari kiamat, percaya hari berbangkit, percaya bahwa apa yang dia lakukan akan diminta pertanggungjawaban, percaya ada balasan surga, percaya ada balasan neraka, sekecil apapun perbuatan akan dibalas, perbuatan baik dibalas, perbuatan buruk dibalas, percaya. Tapi perbuatannya seolah-olah tidak percaya. Itu yang harus kita tanamkan dan kita mantapkan. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah meyakinkan kepada kita, alam naj'alil arda mihada. Ayat kelanjutannya kata Allah Subhanahu wa taala, wal jibala autada. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan gunung sebagai pasak. Gunung sebagai pasak. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan agar bumi ini tidak bergoncang, tidak goyang sehingga orang bertambah nyaman. Bumi berputar apa tidak Pak yang kita pelajari? Bumi senantiasa berputar. Coba kita logika, pernah kita merasa pusing selamanya? Pokoknya tiba-tiba pusing, sebentar pusing. Kenapa pusing Pak? Bumi berputar. Orang yang biasa merasa pusing cuma orang tak sehat biasanya. Kita yang sehat tak pernah merasa pusing. Padahal bumi ini berputar. Wal jibala autada. Ternyata Allah jadikan gunung sebagai pasak supaya kita bertambah nyaman. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita lencengkan. Ayat yang pertama diwahyukan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra, bacalah. Kata para ulama mufassirin, maknanya bukan hanya dibaca tapi pahami, tadabburi. Apa yang ditaburi, dipahami? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat kauniyah yang diciptakan oleh Allah. Ayat qauliyah adalah Al-Qur'anul Karim. Ini yang mesti harus kita fahami. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena standarnya setengah jam cukup ini yang kita sampaikan. Kita ambil kesimpulan dari ayat yang keempat kelima, bahwa di ayat yang keempat dan kelima dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan Allah mempertegas dan mengancam keras orang-orang yang ingkar kepada hari kiamat. Maka ketika terjadi hari kiamat nanti, orang-orang yang ingkar tersebut sangat menyesal. Bahkan penyesalan mereka minta kepada Allah, kembalikan ya Allah kami ke dunia. Bahkan tidak saja minta dikembalikan, mereka pula berjanji, na'mal solihan, kami akan beramal soleh. Maka ketika kita masih berada di dunia, jangan sampai kita tergolong orang yang demikian. Pergunakan kesempatan beramal selagi kita hidup di dunia yang fana ini. Allah yakinkan kita bahwa hari kiamat benar-benar terjadi dengan menampakkan keagungan dan kebesarannya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Allah hamparkan bumi agar kita nyaman. Kemudian Allah ciptakan gunung sebagai pasak agar bumi tak bergoncang, sehingga kita hidup di dunia ini aman, nyaman dan tentram. Wallahu a'lam. Silakan kalau ada yang perlu kita diskusikan.
Anda paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebagaimana yang Ustaz sampaikan tadi mengenai ayat As-Sajdah ayat 12 itu, dia melihat akan diperlihatkan oleh Allah SWT, dia mendengar, ya, diperdengarkan oleh Allah SWT bagaimana kondisi kiamat itu sendiri, bagaimana surga dan bagaimana neraka. Ini kan sudah sering Pak, ya Ustaz, yang disampaikan begitu. Jadi pertanyaan saya sekarang ini, bagaimana untuk memahami orang seperti ini, seolah ini macam cerita saja, Ustaz. Cerita saja, tidak ada orang untuk motivasi, semangat bagaimana untuk beramal gitu. Apalagi kita lihat kondisi sekarang ini, kondisi pandemi sekarang ini, COVID sekarang ini Pak. Orang lebih yakin, lebih paham apa yang disampaikan podcast itu sendiri. Ketakutan Pak. Ada orang sudah biasa ke masjid, lari dari masjid, ya kan? Ini bagaimana supaya upaya usaha untuk bisa memahami orang cerita-cerita ini Ustaz. Sudah banyak disampaikan cerita surga, neraka, tapi hari ini kita lihat malah orang lebih yakin, lebih percaya dengan kondisi COVID sekarang ini gitu. Itu minta bagaimana supaya kita usaha kita supaya orang bisa semangat lagi datang ke masjid. Soal kita tengok sejarah riwayat itu Ustaz. Kalau terjadi sesuatu musibah apapun, Rasulullah lari ke masjid. Bahkan sebelum reda, bahkan beliau tidak keluar masjid. Tapi sekarang kita malah lari dari masjid. Takut dengan kondisi-kondisi sekarang. Kita tolong jelaskan Ustaz, supaya bagaimana upaya usaha kita untuk mengembalikan umat ini kembali ke masjid. Yang itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pertama, kita lihat surah Ali Imran ayat yang ke-14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijelaskan para ulama mufassirin, ayat ini adalah ayat memberikan gambaran tentang ujian manusia yang juga merupakan perangkap iblis laknatullah agar manusia lalai, tak dapat, tak bisa, tak mau ingat Allah. Zuyyina linnasi hubbus syahwat, kami jadikan indah menurut pandangan manusia. Itu jadi masalah tuh Pak. Orang kalau sudah nampak yang indah, biasanya yang tak nampak itu lupa. Mohon maaf, ini mohon maaf Bu. Orang dah nampak cewek lawa, itu kadang-kadang bini di rumah tak ingat. Betul tak Pak? Halo Pak, tengok sudah lawa, pakai busana muslimah, cantiknya ya Allah, hafiz Quran, menyampaikan tausiah agama. Oh, nengok dengar tausiah dengar juga, tapi ya Allah sempat jadi bini aku mah. Indah Pak. Yang menjadikan manusia itu susahnya ingat Allah itu dia. Ada tampilan-tampilan yang Allah jadikan indah. Wan nisa kata Allah, wal banin anak laki-laki, wal qanatiril muqantarati keindahan harta benda, emas, perak dan sebagainya. Wal khairil musawwamati wal an'am, sawah, ladang, hewan ternak. Di ujung ayat memang Allah ingatkan, dzalika mata'ul hayatid dunya, itu tak lain cuma perhiasan dunia. Yang perhiasan dunia itu kata Allah, itu tak lain mata'ul ghurur, adalah keindahan yang menipu. Jadi kalau kita ingin mengingatkan orang, kita ajak berlogika. Orang yang dulu engkau anggap paling cantik, sekarang usianya sudah 70 tahun, kemana kecantikannya? Engkau pandang bahwa orang yang kaya adalah orang yang paling enak. Coba tengok tetangga sebelah kita. Mohon maaf, dia adalah orang yang paling kaya karena kecing manis yang dia alami, gula yang dia beli yang banyak tak bisa dia nikmati. Mana kekayaannya? Ini kita bawa logika ke sana, Pak.
Artinya mengingatkan orang dengan yang demikian perlu dengan logika, dengan tamsilan. Seperti Allah mengajarkan ayat tadi. Allah sampaikan hari kiamat ketika orang masih ingkar, Allah berikan gambar. Mik, istilah bahasa kitanya, mohon maaf. Mik tak percaya dengan hari kiamat, yang jadikan langit dan bumi ini aku. Kalau aku yang membuat, terserah akulah. Tak mungkin aku tak dapat mengembalikan seperti semula. Maka di situ kita juga berlogika. Coba lihat. Kalau menurutmu adalah harta itulah yang sesungguhnya kebahagiaan, tengok banyak orang yang kaya tak bahagia. Kalau wanita menurutmu adalah yang mengagumkanmu, coba tengok berapa banyak wanita yang dulu cantik sekarang dah tua. Kalau sekiranya kata kamu kesehatan dan keselamatan dengan menjaga prokes, mohon maaf, coba bayangkan bagaimana Allah mengajarkan menerapkan prokes di masjid yang luar biasa. Sebelum kita sholat, berwudu, ketika berdoa atau istinsya, masukkan air ke hidung, kemudian dikeluarkan. Mbah corona ketika ada di hidung keluar, dia ikut mengalir air. Stres corona, Pak. Kalau kita dah berwudu, kita masukkan air ke dalam hidung. Nah, stres corona, dia jatuh dia ke dalam got. Kita kumur-kumur, kita bersihkan tangan kita, sebelumnya kita bersihkan tangan. Corona, mbah corona, adik-adik cucu corona, hilang dia di sana. Artinya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh kita menerapkan prokes, akan tetapi jangan sampai perkara yang demikian menjadikan kita semakin jauh daripada Allah. Maka langkah kita, konsep kita adalah ketika mengingatkan mereka, ajak mereka berlogika. Jadi gunakan akal. Coba lihat di masjid. Di masjid itu kita sholat cuma 5 menit. Saya teringat tausiahnya Ustaz Abdul Somad ya. Ini mohon maaf, kata beliau, di masjid cuma 5 menit, cuma 10 menit. Di pasar setengah jam, 1 jam, 2 jam aman-aman saja. Kalau yang di pasar 1 jam, 2 jam aman, apalagi di masjid cuma 5 menit. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, kita tidak menolak prokes dan segala macamnya, akan tetapi perlu kita sampaikan bahwasanya apapun yang ada di dunia, kondisi di dunia ini, ujiannya Allah tampilkan, jangan menjadikan kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting. Jadi cara kita adalah ajak mereka berlogika. Pak, alhamdulillah Bapak menerapkan prokes, kami juga menerapkan prokes, bahwa tidak ada satupun jamaah yang sholat di masjid itu tidak berwudu. Semuanya berwudu. Kalau ada jamaah yang masih tangannya bervirus, berarti pertanyakan wudunya benar apa tidak dia berwudu. Sebab kalau dia berwudu pasti dia bersihkan tangannya. Nah, kecuali kalau memang tidak sehat, kecuali kalau memang lagi flu dan segala macamnya. Wallahu alam. Silakan Pak. Itu Pak ya, sederhananya Pak ya. Intinya memang kita ini lebih terlena, terpesona dengan yang nampak sehingga lupa dengan yang tak nampak. Supaya sadar bahwa yang tak nampak itu ada juga, makanya kita harus banyak-banyak merenung, banyak-banyak berfikir. Supaya ingat dengan bini di rumah, apa kata Nabi di kauni, di kau dah menikah, sudah ya Rasulullah, pulanglah ke rumah. Yang di kau tengok di pasar sama dengan yang di rumah. Itu Rasulullah itu Pak. Ada seorang sahabat yang pergi ke pasar, bertemu dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, cantik-cantik rupanya ya Rasulullah wanita di pasar. Di kau sudah berkeluarga? Sudah ya Rasulullah. Pulanglah. Kenapa ya Rasulullah? Sama dengan yang di rumah. Itu kan akal. Ya, wallahu a'lam. Silakan Pak kalau ada. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan adalah menyembahku, mengabdi kepadaku, beribadah kepadaku. Jin dan manusia itu sama-sama diperintahkan, sama-sama pun juga punya larangan. Cuma alamnya yang berbeda. Makanya saya sering menyampaikan kepada orang yang agak sedikit lebay. Pak, saya ini punya jin Pak. Jin saya jin baik-baik, dia dah haji segala macam. Mau haji kek jinnya, mau tak haji kek dia, jin itu juga punya kewajiban. Kalau jin ikut campur urusan tangan manusia, bila dia sholat, bila dia melaksanakan kewajiban sebagai kepala keluarga, bila dia silaturahim dengan kawan-kawannya sesama jin. Ingat, wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Jin juga diperintahkan oleh Allah untuk menyembah. Sama dia, Pak. Jadi Allah sampaikan dalam surah Az-Zariyat wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka juga menyembah. Jadi sama-sama jin dan manusia adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang diperintahkan untuk menyembah. Jadi siapapun yang tidak taat, jinkah dia, manusiakah dia yang tidak taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, melanggar perintah Allah, melaksanakan apa yang dilarang Allah Subhanahu wa taala, maka mereka dua-duanya mendapatkan balasan. Taat tentu adalah surga, apabila tidak taat tentu tidak lain balasannya adalah neraka. Bisa dilihat di surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Coba ya. Az-Zariyat ayat 56. Jadi jin dan manusia itu sama diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Ada lagi, Pak? Jadi jin juga sama seperti kita, ya. Ada lagi, Pak? Jadi nanti bisa dicek kembali surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Kalau yang tadi kenapa orang masih lalai, bisa dilihat dalam surah Ali Imran ayat yang ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal kharil musawwamati wal an'ami wal harth. Itu semua adalah godaan bagi manusia dan alat yang dijadikan iblis sebagai perangkap. Maka berarti hati-hati terhadap perangkap-perangkap itu agar kita tetap mampu istiqomah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi, Pak? Halo? Jelas penjelasannya, Pak? Silakan, Pak, kalau masih ada. Ibu, ada, Bu? Tak ada. Alhamdulillah. Kalau tak ada, alhamdulillah. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Pak Ustadz. Ya. Menegaskan pertanyaan Bapak di ujung tadi. Kami selaku ala pakir bertanya menyangkut mengingat akhirat dan kematian tadi. Ya. Dan ketahuitan kita, tentunya keimanan kita pada saat ini, di masa pandemi COVID saat ini. Ya. Kita sama-sama tahu apa yang disampaikan Bapak di ujung tadi, mohon izin, sangat benar sekali. Semakin kita diuji coba seperti ini, semakin menjauh dari rumahnya Allah, kan begitu kira-kira. Tapi kadang-kadang kita selaku yang pakir ini ada hal-hal yang kadang membingungkan kita. Sementara kita hidup di dunia ini ada umur yang harus kita ikuti. Dalam hal ini tentu pemerintah, kan begitu, Pak.
Di pemerintahan itu juga ada MUI-nya, tentu ahli bidang tentang keagamaan. Iya. Apalagi kami selaku aparat pemerintah juga sering menegaskan ketentuan-ketentuan prokes yang harus kami terapkan. Iya. Yang ingin kami tanyakan di sini, banyak pendapat ulama yang berbeda. Sebagian bercerita, hadis mengatakan bahwa kita harus menjauh daripada wabah. Dan jika wabah itu kita di dalamnya, kita tidak keluar. Iya. Kan begitu kira-kira bacaan hadisnya. Jika ada di sana, kita tidak ke sana. Betul. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa semua kehendak Allah. Ya benar kan begitu Pak Ustadz ya kan? Iya. Segala sesuatu yang terjadi kehendak Allah. Sehingga kita tidak perlu takut. Iya. Kemudian sebagian juga mengatakan bahwa kita juga, bahwa diri kita ciptaan Allah ini wajib hukumnya kita menjaga jiwa raga kita, badan kita saat ini. Mohon pendapat dan saran Ustadz, bagaimana kita selaku al-fakir ini untuk menyikapi perbedaan pendapat para alim ulama ini dan umar. Mohon kejelasan, mohon izin Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa, Pak. Pertama, yang kita bahas adalah terkait dengan ketaatan kepada pemimpin. Allah berfirman dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasulu ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah. Taati. Kata para ulama, Allah menggunakan kata taat ketika perintah taat kepada Allah. Wa ati'ur rasul, dan juga taati rasul. Allah juga memerintahkan kita taat kepada Rasul menggunakan kata taat. Wa ulil amri minkum, ketika berbicara tataran pemimpin umara, Allah tidak lagi menggunakan kata taat. Perintah taat kepada ulil amri, Allah tidak memakai kata ati'u. Ya, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri. Jadi tidak ada kata ati'u. Kenapa tidak ada kata ati'u? Karena berbicara ketaatan kepada pemimpin haruslah merujuk kepada ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Harus sesuai dengan apa yang disampaikan Allah dan harus sesuai dengan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Ayat ini turun berkenaan dengan ada salah seorang yang ditunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin satu kelompok kecil. Kemudian mereka melakukan perjalanan, sang pemimpin berkata kepada rombongannya, kumpulkan kayu bakar. Sudah kayu bakar dikumpulkan, hidupkan apinya. Sudah dihidupkan apinya, masuklah kalian ke dalamnya. Para sahabat ini tentu mikir, ini gimana? Nah, ini nyambung kepada pertanyaan yang tadi. Maka ada ayat yang menjelaskan surah Al-Maidah, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Itu dia yang harus kita pahami. Maka ketika seorang pemimpin memerintahkan kita, yang diperintahkan adalah satu hal yang bertentangan dengan Al-Quran. Kenapa bertentangan? Jelas Allah mengatakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Maka para sahabat meminta kepada Rasulullah SAW, maka turunlah ayat ini. Satu. Jadi ketaatan kepada pemimpin ketika pemimpin memerintahkan sesuatu yang tidak bertentangan dengan ayat, dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Kita tahu prokes bukanlah bertentangan, berarti ada di sana kewajiban. Satu. Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan. Ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan ketika terjadi wabah di suatu tempat jangan kamu masuk, benar itu adanya. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadikan kesimpang siuran. Munculnya kesimpang siuran di tengah-tengah kita lagi-lagi karena yang nampak. Mohon maaf Pak. Masyarakat melihat tidak boleh begini, tidak boleh seperti ini. Tapi banyak kegiatan-kegiatan yang lain terkadang itu diperbolehkan. Ini yang menjadikan masyarakat nampak sesuatu hal dilakukan, tapi pada pribadi mereka ini dilarang. Ini yang menjadikan perpecahan, perbedaan. Padahal
Kalau kita sangkut pautkan ke semuanya ini, yang lebih tepat adalah hindari wabah tersebut dengan benar-benar menjaga diri agar tidak terkena. Salah kalau ada orang mengatakan, sakit itu kan urusan Allah. Benar, tapi kita diperintahkan oleh Allah untuk berusaha menghindarinya. Cuma kan saya sampaikan tadi, kalau di masjid itu sebenarnya yang paling banyak menerapkan prokes itu di masjid. Saya tidak mengatakan bahwasanya orang di masjid tak menerapkan prokes. Justru di masjid itu yang paling banyak menerapkan prokes. Mereka membersihkan tangan mereka. Bahkan kalau ada virus di hidung mereka, mereka berwudu, mereka keluarkan virus yang di hidung mereka. Di pasar susah menerapkan prokes. Ketika mengambil uang dari yang membeli, jarang mereka cuci tangan. Ketika mereka memberikan belanja kepada orang yang membeli, mereka juga yang membeli tidak mencuci tangan. Ini kan sudah jelas. Maka ketika kita logikakan dua gambaran yang sederhana ini, masjid sebenarnya yang paling kuat menerapkan prokes. Jadi saya ulang, kalau ada yang mengatakan sakit sehat itu urusan Allah, benar. Tapi kita diwajibkan dan diperintahkan untuk berusaha. Makanya muncul hadis tadi, ketika ada suatu wabah, larilah engkau seperti engkau menghindari daripada binatang buas. Ini bagian daripada contoh ada usaha yang maksimal. Kita terapkan prokes dengan maksimal, akan tetapi ingat, jangan karena menerapkan prokes, perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala seolah-olah tidak kita pedulikan lagi. Nah, ini yang perlu hati-hati. Jadi konsepnya prokes kita jalankan, akan tetapi tetap menjaga diri kita agar tetap ingat kepada Allah, agar tetap melaksanakan perintah dan larangan Allah. Alhamdulillah kita lihat, kalau untuk kita Karimun berbeda dengan di luar. Muncul pertanyaan yang berikutnya, bukankah ada Majelis Ulama Indonesia ini, mohon maaf, Majelis Ulama mengeluarkan fatwa, tapi fatwa itu adalah di pusat, bukan di kabupaten. Kondisi yang pas sebenarnya adalah kabupaten. Kenapa? Kabupaten yang tahu keadaannya. Kalau di pusat akan mengeluarkan fatwa, itu fatwa secara keseluruhan, global. Contoh misalkan, macam daerah mana dulu? Daerah Lingga Pak, yang dulu nihil. Daerah Lingga, kalau Lingga apa Dabuk tuh Pak? Yang dulu nihil tidak ada corona. Tapi fatwa Majelis Ulama di pusat itu menerapkan Pak. Nah, kalau sekiranya fatwa ini dipakai sampai ke paling bawah, tentu tidak pas. Kenapa tidak pas? Karena ada daerah yang kondisinya aman. Nah, sedangkan kabupaten itu tidak bisa mengeluarkan fatwa. Jadi sebenarnya, maka yang lebih tepat, makanya di ayat ketika berbicara ayat taat kepada pemimpin tadi, kelanjutan ayat tersebut Allah sampaikan, fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ilallahi wa rasul. Andaikan terjadi perselisihan, perbedaan, apa yang harus dilakukan? Kembalikan kepada Allah dan Rasul. Seharusnya langkah yang tepat adalah insya Allah, kalau ada masyarakat yang berbeda, apa langkah yang kita ambil? Undang para ulama, dudukkan. Kami sebagai pemimpin Pak, bapak-bapak adalah para ulama, para guru-guru kami. Tolong sampaikan kepada kami bagaimana langkah yang harus kami lakukan agar apa yang kami lakukan tidak bertentangan. Mohon maaf, saya bukan membuat provokasi, bukan Pak. Ini salah satu contoh saja. Ketika ada kebijakan-kebijakan yang menjadikan masyarakat ini kebingungan. Sisi lain, ada sisi yang sebenarnya kalau dibandingkan sejajar sama, tapi sisi lain dibolehkan, tapi si ini tidak diperbolehkan. Ini juga menjadikan kan pertentangan di tengah-tengah masyarakat. Seharusnya undang para ulama, tanyakan pendapat mereka, apa tujuannya? Agar kebijakan-kebijakan pemimpin sedikit pun tidak bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulullah sampaikan. Fa in tanaza'tum fi syai'in farduhu ilallah wa rasul. Kalau terjadi perbedaan, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Jelas sebenarnya Pak. Nah, itu dia. Jadi konsepnya sebenarnya sudah jelas.
Kita sekarang melihat Ustadz ini bilang apa begitu, Ustadz ini bilang hati-hati kita Pak. Benar. Saya lebih sepakat yang hati-hati. Kenapa? Ada ayat wala tulqu biaidikum ila tahluka. Cuma pertanyaannya sebahaya manakah untuk kita Kabupaten Karimun? Itu dia. Maka sikap yang tepat bagaimana? Wallahu a'lam bishawab, bukan mengajarkan. Sikap yang tepat tentunya adalah dudukkan bersama-sama agar semua kebijakan-kebijakan itu tidak ada satu pun yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Wallahu a'lam. Coba ya. Jadi kalau ada orang bilang sakit-sakit lah, itu salah. Itu sama saja orang yang menjatuhkan diri dalam kebinasaan. Allah ingatkan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Cuma kita ini kan alhamdulillah Allah masih insyaallah ini merupakan nikmat yang besar bagi kita semua. Kita Karimun alhamdulillah, saya rasa belum adalah klaster dari masjid, belum ada Pak ya. Klaster dari masjid belum ada. Berarti alhamdulillah kita masih aman. Artinya karena belum ada berarti kita beribadah di masjid insyaallah masih sungguh sangat luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Ya, kalau kurang jelas penjelasannya karena memang mengingat waktu, boleh nanti kita diskusikan kembali. Ada lagi Pak? Ya, baik, kalau tidak ada kita ambil kesimpulan. Saya menyimpulkan kalau yang tadi sudah saya simpulkan pertanyaan. Pertama, pertanyaan dari orang tua kita terkait dengan gara-gara prokes orang lupa kepada Allah. Nah, ini adalah hal yang tidak benar. Artinya sangatlah tidak benar apabila karena prokes sampai lupa kepada Allah. Yang pas bagaimana? Nerapkan prokes tapi tetap ingat kepada Allah. Nerapkan prokes tapi tetap melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Pun juga tidak benar apabila sudah jelas bahaya tapi tidak kita hindarkan bahaya itu. Kenapa tidak benar? Karena Allah juga mengingatkan janganlah kamu menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Artinya kita tetap berusaha pun juga berdoa plus bertawakal. Orang itu dikatakan bertawakal kalau sudah berusaha. Tidak dikatakan tawakal kalau orang itu belum berusaha. Tak pernah bekerja tapi kalau masalah kaya saya serahkan sajalah kepada Allah. Itu juga logika sederhananya yang tidak pas. Demikian, mudah-mudahan manfaat. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Ya Allah, harapan kami semua ya Allah, pandemi ini ya Allah bukan menjadikan kami berpecah belah. Pandemi ini ya Allah bukan memecahkan persaudaraan di antara kami. Kokohkan ukhuwah Islamiyah di antara kami. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa taat kepadamu, mampu melaksanakan perintahmu, meninggalkan laranganmu, menjaga persaudaraan di antara kami. Perbedaan itu sungguh adalah hal yang wajar ya Allah. Akan tetapi jangan karena perbedaan kami berpecah belah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, demikian yang kami sampaikan, terlebih dan terkurang mohon maaf. Sekiranya penjelasan kurang memuaskan, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.